Soal nomor 1, bagaimana faktor lingkungan dan diet dapat mempengaruhi laju metabolisme obat dan berikan contohnya. Baiklah, faktor yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal atau dari luar tubuh yang dapat mempengaruhi kondisi fisiologis tubuh, sehingga nantinya akan mempengaruhi laju metabolisme obat di dalam tubuh itu sendiri. Beberapa faktor lingkungan yang dapat berpengaruh di sini seperti paparan radiasi, paparan polutan baik udara, air, tanah, kemudian juga perubahan iklim dan cuaca, serta kebiasaan atau gaya hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya dalam suatu kelompok itu dominan perokok. Contohnya sendiri di sini seperti pada kontaminan bahan kimia di lingkungan. Seperti pada pekerja industri logam, di mana waktunya itu banyak dihabiskan terpapar oleh unsur logam seberat seperti timbal, yang mana itu dapat menghambat aktivitas metabolisme obat. Sedangkan sebaliknya, justru paparan terhadap kontaminan kimia seperti insektisida terklorinasi itu justru dapat meningkatkan aktivitas metabolisme obat tertentu seperti obat uji pada obat antipirin dan fenilbutazon. Kemudian pengaruh dari paparan asap rokok juga dapat mempengaruhi laju metabolisme obat di dalam tubuh. Mengapa demikian? Karena asap rokok di sini mengandung polisiklik aromatik hidrokarbon, yang mana senyawa ini dapat berperan sebagai penginduksi dari aktivitas oksidasi metabolisme di dalam hati. Atau lebih tepatnya, ia akan menginduksi enzim sitokrom P450 yang merupakan enzim utama yang berperan dalam metabolisme obat di dalam hati, sehingga akan meningkatkan aktivitas oksidasi pada obat tertentu seperti obat teofilin dan penesetin. Selanjutnya adalah faktor diet. Diet merupakan metode yang mengatur pola makan seseorang dengan cara membatasi asupan makanan-makanan tertentu yang masuk ke dalam tubuh untuk tujuan tertentu pula. Nah, nutrisi pada makanan inilah yang nantinya itu dapat mempengaruhi respon tubuh untuk melakukan aktivitas metabolisme terhadap suatu obat. Jadi makanan di sini itu dapat meningkatkan, menunda, bahkan mengurangi dari laju metabolisme obat itu sendiri. Contohnya di sini adalah diet tinggi protein, di mana ini dapat mempercepat laju metabolisme obat tertentu karena ia akan merangsang dari kerja enzim sitokrom P450. Kemudian contoh lainnya adalah penyerapan obat golongan beta blocker non-metabolik yang larut dalam air seperti atenolol dan solatol, yang mana dapat berkurang sekitar 20% karena pengaruh adanya makanan. Kemudian defisiensi protein yang parah yang terjadi karena diet tadi, di mana dia akan mengurangi konsentrasi jaringan enzim sehingga mengurangi penyerapan atau pengingatan protein sehingga menyebabkan disfungsi hati. Seperti yang kita tahu, hati merupakan organ utama dalam melakukan aktivitas metabolisme obat. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.